Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Gue tuh suka banget sama laptop yang ukurannya besar, 16-17 inch ke atas lah. Tapi problemnya biasanya laptop ukuran besar itu bobotnya berat. Nah, gimana kalau ada laptop dengan ukuran layar 16 inch tapi beratnya cuman 1 kg? Yuk kita bahas Acer Swift Edge. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut kita bahas Acer Swift Edge. Oke, balik lagi ya. Gue sekarang pakai dua buah laptop. Yang pertama adalah laptop Windows Lenovo Legion 5 tahun 2022 kalau nggak salah waktu itu belinya. Nah, laptop Windows ini kebanyakan gue pakai buat main game, kemudian buat kerja juga, kerja desain, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, kadang-kadang motion video juga pakai Adobe After Effects. Kemudian laptop ini kebanyakan di rumah aja, jadi semi-semi gue pakai sebagai desktop gitu. Kenapa tuh? Kenapa gue pakai sebagai desktop? Yang pertama adalah laptop ini berat buat dibawa-bawa. Udah body laptopnya berat, tambah chargerannya itu juga gede banget kayak batu bata. Jadinya kalau buat dibawa-bawa agak PR. Makanya buat yang dibawa-bawa akhirnya gue beli lagi nih MacBook Air M1. Kenapa gue beli MacBook Air M1? Karena untuk laptop Windows gue udah pakai Lenovo Legion 5, gue taruh di rumah sebagai desktop bisa dibilang. Untuk pergi-pergi gue bawa MacBook Air M1 ini karena ukurannya kecil, cukup ringan. Kalau pergi-pergi pakai tas biasa aja, nggak perlu pakai tas laptop yang besar ransel gitu, cuman pakai tas lempang, masukin ke tasnya, udah bisa langsung dibawa. Karena gue juga kan pergi nggak selalu bawa mobil, kadang gue itu naik angkutan umum kayak komuter lain atau MRT, jadinya gue butuh laptop yang emang gampang dibawa-bawa untuk kerja di mana aja. Tapi problemnya untuk MacBook Air M1 ini adalah RAM-nya yang cuma 8GB, jadinya kadang file-file Illustrator, Photoshop, atau After Effects yang cukup besar atau cukup gede tuh suka nggak bisa kebuka. Udah pernah kasus beberapa kali nih. Sayangnya di situ aja. Tapi kadang ngerasa mubazir juga nih punya dua laptop. Kalau satu lagi dipakai, satunya pasti kan nganggur. Begitu juga sebaliknya. Kadang suka mikir, gimana ya kalau gue jual dua laptop ini dan tuker dengan satu laptop aja, tapi yang layarnya cukup besar, bagus juga layarnya, kemudian enteng, enak buat dibawa-bawa, dan performanya juga bagus. Nah, kebetulan gue lagi nyobain ini nih, Acer Swift Edge. Dan kalau gue lihat, Acer Swift Edge ini cukup menjawab kebutuhan-kebutuhan gue yang udah gue sebutin tadi. Yang pertama, Acer Swift Edge ini ukurannya cukup besar, tapi cukup ringan juga. Nah, kalau gue perhatiin laptop 15 inch ke atas, 15 inch, 16 inch itu rata-rata beratnya itu di atas 2 kg. Kalaupun ada, kayaknya jarang banget laptop di atas 16 inch yang beratnya di bawah 2 kg. Dan Acer Swift Edge ini kayaknya salah satu yang memenuhi kriteria tersebut. Ukuran bodinya boleh dibilang cukup besar. Mirip-mirip lah dengan laptop 15 atau 16 inch kebanyakan. Tapi yang penting bobotnya ini ringan banget. Beratnya cuma 1,18 kg. Bahkan lebih ringan dari MacBook Air M1 gue yang beratnya 1,29 kg. Gue nggak bohong, ini enteng banget. Mungkin karena materialnya yang menggunakan campuran magnesium dan aluminium alloy. Tapi apa sih keuntungannya laptop ringan kayak gini? Yang jelas buat yang mobilitasnya tinggi, ini sangat enak buat dibawa-bawa. Buat kerja di cafe atau buat presentasi ke tempat klien, ini bakalan cocok banget. Oh ya, Acer Swift Edge ini bisa dibilang lumayan tipis juga, cuman 13 mm. Jadi biarpun cukup besar, Acer Swift Edge ini cukup ringan dan tipis. Dan biarpun cukup tipis juga nih, ports di Acer Swift Edge ini bisa dibilang cukup lengkap. Di sisi kirinya ada dua port USB Type-C 3.2 Gen 2, kemudian ada USB Type-A dan satu HDMI 2.1. Sementara di sisi kanan ini ada port USB Type-A juga, lalu ada jack 3,5 mm dan Kensington lock. Kemudian layarnya, untuk layarnya sendiri dia berukuran 16 inch, ini pasti bakalan puas banget kalau dipakai buat entertainment, buat nonton film, atau buat kerja. Kemudian dia udah pakai panel OLED resolusinya 4K, rasio layarnya itu 16:10, lalu tingkat kecerahannya 500 nit, dan udah pakai DCI P3 color gamut. Jadi kayaknya ini adalah salah satu layar laptop terbaik yang pernah gue coba, menurut gue ya.
Dan dengan screen to body ratio 92%, ini juga bikin layarnya makin luas. Bezelnya jadi cukup tipis. Dan buat desainer grafis kayak gue, layar luas rasio 16:10 ini penting banget. Karena bakalan lebih nyaman untuk kerja. Bidang kerja makin luas, jadi nggak bakal banyak kepotong. Nggak perlu terlalu sering zoom in, zoom out. Dan buat kerja desain, keakuratan dan kepekatan warna juga penting nih. Makanya dengan adanya fitur VESA Display HDR True Black 500, bakalan berguna banget buat para graphic designer. Warna hitam bakalan beneran hitam, bukan abu-abu tua. Penting. Kemudian buat entertainment juga pasti bakalan enak banget nih. Kebayang nonton film 4K dari Netflix di layarnya Acer Swift Edge ini sambil senderan di sofa, makan popcorn, pasti bakalan enak banget. Oke, sekarang kita ngomongin desain dari Acer Swift Edge ini. Selain dari layarnya emang bagus dan kemudian mungkin bodi materialnya yang pakai campuran magnesium dan aluminium alloy ini, secara desain menurut gue Acer Swift Edge ini nggak ada yang spesial, terlalu simple bahkan menurut gue. Dari sisi luar kita bisa lihat sendiri nyaris nggak ada desain apa-apa selain logo Acer yang ada di tengah atas ini. Kemudian ketika dibuka sebenarnya ya kurang lebih kayak laptop-laptop pada umumnya, langsung kelihatan layar dan yang paling dominan mungkin keyboard dan trackpadnya. Untuk keyboardnya, gue sedikit merasa janggal nih sebenarnya di sini. Karena dengan bidang yang cukup luas, keyboardnya tuh terlihat agak kecil di tengah. Nggak ada numpadnya. Ya, sebenarnya nggak terlalu masalah sih nggak ada numpad. Tapi kenapa tombol panahnya model kayak gini ya? Panah atas dan bawah semacam dipaksa ke ukuran satu tombol. Padahal kan atas bawah ini ada dua tombol. Agak sayang aja karena seperti tidak memanfaatkan bidang yang luas ini. Kemudian yang gue agak sayangkan lagi adalah speakernya. Speakernya tuh ada dua, tapi adanya di bawah, di kiri kanan sini nih. Jadi menghadap bawah, nggak menghadap ke atas. Udah pasti secara keluaran suara nggak bakal sebaik kalau speaker ini menghadap ke atas. Sekali lagi, kayak nggak memanfaatkan ruang atau bidangnya dengan baik. Oh ya, varian yang gue pegang ini nama resminya adalah Flex White. Tapi secara warna sebenarnya menurut gue ini condong lebih ke biru muda nggak sih warnanya? Bukan putih. Kalau gue ngelihatnya nggak ada putih-putihnya bahkan. Ini sih ya nggak tahu ya, ini penglihatan gue ya. Lebih ke biru muda warnanya, bukan putih gitu. Untuk build quality-nya sendiri, biarpun Acer Swift Edge ini menggunakan campuran magnesium dan aluminium alloy, tapi menurut gue build quality-nya sendiri itu berasa kurang solid. Mungkin karena ngejar tipisnya ya. Tapi di satu sisi gue bisa mengerti karena dia ngejar tipisnya, kayaknya harus ada sesuatu yang dikorbankan. Dan itu adalah build quality-nya. Jadi build quality-nya tipis ini gue rasa karena ya emang ngejar bodinya yang tipis. Jadi build quality-nya nggak bisa terlalu solid. Untuk performanya sendiri, Acer Swift Edge ini menggunakan AMD Ryzen 7 6800U dengan integrated AMD Radeon Graphics. Gue banyak pakai laptop ini buat nulis script, browsing-browsing, dan juga pakai Adobe Photoshop dan Illustrator. Works great. Menurut gue, Acer Swift Edge ini bisa jadi pilihan buat graphic designer kayak gue. Layarnya besar dan bagus, performa untuk software desain grafis juga memadai. Edit video 1080p dan main game-game ringan juga masih capable. Tapi kayaknya bakal beda cerita kalau lo mau pakai Acer Swift Edge ini buat editing video 4K atau software 3D, pakai software 3D, dan buat main game berat. Menurut gue lebih baik cari option lain. Untuk baterainya kayaknya juga bukan menjadi sesuatu yang menonjol dari laptop ini. Lagi-lagi ada trade-off nih menurut gue di sini. Untuk memperkuat layar besar dengan ukuran 16 inch, kemudian 4K, tingkat kecerahannya juga tinggi, pasti membutuhkan daya yang besar. Dalam pengetesan, baterai Acer Swift Edge ini bisa dipakai sampai habis dalam waktu pemakaian sekitar 8 jam kurang lah. Tapi asiknya, chargernya pakai 65 watt dengan konektor Type-C. Jadi bisa pakai charger apapun. Nggak mesti pakai tipe charger dengan port khusus. Jadi Acer Swift Edge ini bakalan cocok untuk siapa sih? Acer Swift Edge ini menurut gue bakalan cocok buat yang nyari laptop ringan dengan layar besar dan kualitas terbaik. Itu specialty utamanya. Dan buat yang sering kerja di cafe, buat sering kerja di luar, kemudian sering presentasi-presentasi ke klien, menurut gue laptop ini bakalan cocok banget. Tapi buat lo yang mungkin nyari laptop yang butuh performa mentok, kemudian buat editing video 4K, buat software 3D, buat main game berat, gue rasa mendingan cari option lain aja. Acer Swift Edge ini dijual mulai dari 19.999.000 untuk varian yang terbawah. Gimana? Kira-kira tertarik nggak sama Acer Swift Edge ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan juga follow Instagram dan TikTok kita di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.